Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia dan inayahnya yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam dan juga kesehatan yang kita miliki sampai hari ini. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau fid din wa dunya hatal akhirah. Allahumma amin. Para pemirsa sekalian, pengikut channel YouTube Alif Lukmanul Hakim MPhil yang saya hormati dan banggakan, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin berbagi, izinkan saya untuk berbagi kepada Anda sekalian tentang sebuah tema terkait dengan ukhuwah Islamiyah di tengah perbedaan. Ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama muslim adalah fondasi yang sangat penting dalam membangun masyarakat yang adil, ya, damai dan bersatu. Di era modern saat ini, umat Islam menghadapi berbagai macam perbedaan yang itu memang sudah ada sejak dahulu. Kita sudah banyak sekali perbedaan yang kita miliki, perbedaan suku bangsa, adat istiadat, tradisi, ya, ada perbedaan benua, perbedaan negara dan sebagainya. Juga ada perbedaan mazhab, pendapat, ya, bahkan pilihan politik. Namun, perbedaan-perbedaan itu bukan alasan untuk kita tercerai-berai atau terpecah belah. Islam mengajarkan kepada kita bahwa persaudaraan harus dijaga meski perbedaan ada di sekitar kita. Kita ingat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Al-Hujurat ayat 13 yang artinya wallahu a'lam bimuradih. Hai sekalian manusia, kata Allah, sesungguhnya aku telah menciptakan kamu sekalian dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Itu adalah untuk lita'arufu, untuk saling mengenal satu sama lain. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa, kata Allah. Bukan yang berkuasa, bukan yang paling berkuasa, bukan yang paling cantik, bukan yang paling hebat, bukan yang paling kaya, tapi yang bertakwa, yang menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha rinci, maha detail. Oleh karena itu, kita bisa lihat juga dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 ayat sebelumnya, ya, yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antar keduanya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Ya, itu yang harus kita lakukan. Ayat ini menegaskan bahwa seorang muslim dan muslim yang lain atau semua muslim itu adalah bersaudara, dan perselisihan harus diselesaikan dengan damai dan takwa. Ada juga dalam Quran surat Al-Imran ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya wallahu a'lam bimuradih, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah, pada agama Allah, dan janganlah kamu sekalian tercerai-berai. Ada juga hadis dari Nabi Muhammad SAW yang artinya seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak menzaliminya dan tidak menyerahkannya kepada musuh. Ini hadis yang sangat sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis yang lain, Rasulullah juga bersabda yang artinya wallahu a'lam bimuradih, janganlah kalian saling membenci, saling mendengki, saling membelakangi. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ada juga Rasulullah bersabda begini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan dikatakan beriman seorang mukmin sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Nah, apa relevansi yang bisa kita lakukan di tengah perbedaan-perbedaan tersebut, perbedaan mazhab dan sebagainya?
Yang pertama, perbedaan mazhab dan pendapat fikih. Islam membolehkan perbedaan ijtihad selama tidak menyimpang dari prinsip dasar. Kemudian, kita juga harus saling menghormati dan tidak saling menyalahkan. Yang kedua, perbedaan budaya dan tradisi lokal. Islam itu mengakui keragaman budaya tadi seperti Al-Hujurat ayat 13 selama tidak bertentangan dengan syariat. Ukhuwah harus melampaui batas geografis dan adat. Kita juga tahu bahwa semua orang muslim itu ada di seluruh dunia, ya. Dan kemudian apalagi perbedaan-perbedaan yang harus kita hormati, yaitu perbedaan pilihan politik dan sosial. Jangan menjadikan pilihan politik itu sebagai alasan untuk kita memutus silaturahmi. Rasulullah SAW bersabda hidup berdampingan dengan berbagai kelompok di Madinah sebagai contoh bagaimana beliau membangun Madinatul Munawwarah dengan didasarkan pada fondasi Piagam Madinah atau Madinatul Charter. Ya, yang keempat, perbedaan-perbedaan dalam media sosial, ya, atau perbedaan dalam media digital itu jangan sampai kemudian menjadikan kita terpecah belah, tercerai belai oleh tindakan-tindakan provokatif. Dengan cara apa? Ya kita lebih pintar, lebih cerdas bermedia sosial dan menggunakan media sosial untuk menyebarkan ukhuwah, bukan perpecahan, bukan kebencian. Apa solusi yang bisa kita hadirkan dan perbuatan bijak apa yang bisa kita munculkan? Pertama, kita selalu berusaha untuk berhusnuzon atau berbaik sangka terhadap sesama muslim. Yang kedua, kita menghindari debat yang tidak bermanfaat, terutama di bidang politik. Kemudian yang ketiga, mengutamakan adab sebelum ilmu. Ya, kita utamakan adab sebelum ilmu dan kasih sayang sebelum kita berargumen. Yang keempat, kita menyebarkan konten yang menyatukan, bukan memecah belah, bukan mencerai-berai. Ya, oleh karena itu, kita bisa simpulkan bahwa ukhuwah Islamiyah adalah amanah dari Allah dan Rasul-Nya. Perbedaan itu adalah rahmat, kita harus menghargai perbedaan, merayakan perbedaan dengan berbuat baik kepada sesama, bertenggang rasa, bertoleransi, dan juga bersama-sama membangun peradaban yang lebih baik ke depannya. Terima kasih atas segala kesempatan dan kehadiran teman-teman selalu dalam channel YouTube saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.